kami ambil dari tanah, dan apa yang diambil tanah dari kami. Orang-orang desa telah lama berbisik tentang Pak Wiryo dan Bu Sari, jauh sebelum anak itu datang. Mereka dikenal baik, pendiam, dan tanpa anak, tinggal berdua di sebuah rumah kayu tua yang miring. Dikelilingi rumpun bambu dan sawah yang berkilau seperti cermin hijau. Ada yang bilang pasangan itu pernah punya anak laki-laki, hanyut dalam banjir besar yang menenggelamkan separuh desa. Yang lain berkata mereka tak pernah punya anak, hanya kesepian dan doa yang tak pernah dijawab. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Tanah lembab, menggembung dan retak. Suatu pagi, Bu Sari pergi ke kebun dan menemukan sebuah mentimun tergeletak di tanah yang basah. Mentimun itu berpendar samar dengan cahaya hijau. Awalnya, ia mengira matanya yang sudah tua menipunya. Tapi kemudian, mentimun itu retak, mengeluarkan suara seperti bisikan ilalang. Di dalamnya, ada seorang bayi. Seorang bayi perempuan, kulitnya menyala lembut kehijauan dalam cahaya fajar. Matanya tajam, cerdas. Ia tidak menangis. Pak Wiryo tak berkata apa-apa. Ia hanya membungkus bayi itu dengan selimut tua peninggalan anaknya dan mendekapnya erat. Mereka menamainya Dewi, yang berarti gadis suci. Dewi tumbuh cepat. Dalam hitungan hari, ia sudah merangkak. Dalam hitungan minggu, ia berjalan, berbicara dalam bahasa Jawa yang jelas dan tenang. "Ngomong sama siapa, Nak?" tanya Bu Sari suatu hari, saat melihat Dewi bermain di tanah, menyusun bunga dan ranting sambil bergumam kepada seseorang yang tak terlihat. "Temanku," jawab Dewi. "Dia tinggi dan hijau seperti pohon. Dia melihat kita dari sawah." Malam itu, Bu Sari terbangun oleh suara angin, atau begitulah yang ia pikirkan, sampai ia melihat keluar jendela. Ada sesuatu berdiri di tengah sawah. Sosok raksasa, diam seperti patung. Kulitnya berkilau hijau di bawah cahaya bulan. Matanya menyala samar. Ia tidak bergerak, hanya mengamati rumah mereka. Bu Sari terperanjat dan membangunkan Pak Wiryo. Tapi saat ia melihat keluar, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada angin dan desiran padi. Hal-hal aneh mulai terjadi. Padi di sekitar rumah mereka tumbuh 2 kali lebih cepat, bahkan berbunga di luar musim. Katak berkumpul di depan rumah setiap pagi, puluhan jumlahnya, diam dan menatap. Tawa Dewi bergema aneh di dalam rumah, kadang terdengar lagi beberapa detik setelah ia berhenti. Imam desa datang untuk mendoakan rumah mereka. Tapi saat ia melangkah masuk, Dewi menjerit, suaranya melengking, bercampur dengan gema suara yang bukan miliknya. Imam itu lari ketakutan dan tak pernah kembali. Suatu malam, Pak Wiryo bermimpi, ia berdiri di tengah